Nah, lo udah pada tahu kan ini HP apa? Jadi di sini gue mau apa ya? Gue mau ceritain nih. Kan ini HP udah kurang lebih hampir 2 minggu nih sama gue nih. Nah, sekarang saatnya gue mau ceritain ke kalian nih, suka dan duka nih dari HP ini. Udah tahu kan ya namanya ya? Ini adalah Itel S23 Plus. Nah, jadi Itel S23 Plus ini udah kurang lebih 2 mingguan loh sama gue. Jadi udah banyak experience yang udah gue temuin di handphone ini. Nah, sekarang gue mau ceritain suka dan duka nih dari Itel S23 Plus ini. Kalian lihat, ini perpaduan antara bagian depan yang desainnya melengkung, ini punyanya Samsung, tuh, melengkung, ya enggak. Bagian belakang yang bobotnya gede ini menyerupai si iPhone. Nah, loh, perpaduan yang menarik dan harganya juga menarik. Ya udah, sekarang gue mau ceritain ke kalian buat suka dan duka dari Itel S23 Plus ini. Ya udah, yuk kita simak. Jadi yang pertama, kelebihannya itu adalah harga 1,8 juta yang menang banyak. Nah, kalian tahu di paket penjualannya itu dari si Itel S23 Plus ini itu udah menang banyak banget. Kayak misalkan kalian nih yang pertama kali ikutan flash sale ketika itu beberapa waktu yang lalu ya, kalian bakal dapetin yang namanya tiga opsi barang ya, produk ya. Ada yang pertama TWS, ada yang kedua power bank, dan yang ketiga itu smartwatch. Nah, di harga 1,8 juta, gila, udah menang banyak banget itu kalau kalian bisa perhatiin gitu. Dan juga untuk desain yang didapat itu udah, ini desainnya udah mantap banget cuy, asli. Udah layarnya udah melengkung, curve nih. Tuh, layar melengkung, curve, udah gitu desainnya slim banget. Ini salah satu contoh desain yang memanjang ke atas ya. Jadi digenggamnya pun enak, buat nonton secara landscape pun enak. Dan bagian belakangnya juga, walaupun bagi sebagian orang ya agak norak, tapi gue pribadi sih suka sih kayak gini. Bobanya gede gitu, hampir ke tengah lebih malah tuh. Bobanya ada 3 tapi kameranya cuma ada 2, yang satu LED flash. Jadi harga 1,8 juta itu menurut gua udah sangat terbaik si Itel Indonesia itu merilis handphone kayak gini. Dan terbukti udah kejual, terakhir yang gue lihat itu lebih dari 7.000 unit. Mantap banget ini. Terus suka yang kedua nih, kelebihan yang kedua itu tuh bonusnya banyak banget, kayak yang udah gue bilang tadi tuh. Bonusnya itu banyak banget. Ini gue liatin satu-satu lagi nih ya, bonus yang ada di Itel S23 Plus ketika gue unboxing. Yang pertama, kalian nanti bakal dapat ini charger nih, charger yang 18 watt nih tuh. Ini juga bisa kalian gunain buat handphone selain Itel ya. Ada Apple, Samsung, Tecno, Infinix, Nokia, Xiaomi juga bisa pakai ini yang udah Type C. Ini 18 watt ini yang pertama. Terus yang kedua, kalian akan dapat yang namanya tempered glass screen protector. Tapi ini belum gue pasang. Ini gue masih pakai untuk anti gores bawaannya tuh. Kelihatan nggak tuh? Anti gores bawaannya gue masih pakai. Tapi ini belum gue pasang, dan ini bisa juga dipakai sama handphone dari Tecno, Infinix, Itel. Infinix juga ada tuh keluarin yang tahun kemarin tuh, yang layarnya curve juga tuh. Cakep cuy. Ini kalau beli ya sekitar harga 100 ribuan lah produk kayak gini. Sama ini juga chargernya ya sekitar 70 sampai 80 ribu nih kalau beli ini. Terus yang terakhir yang gue dapetin ini open earbuds. Nah, jadi headset Bluetooth kayak gini. Ini yang gue dapetin. Dan jadi di sini ini produknya. Ini udah gue lepas kebetulan, udah gue coba, dan suaranya lumayan lah buat kalian ajojing gitu. Buat kalian lari, jogging, tapi nggak bisa diajak berenang ya ini ya. Ini belum waterproof. Jadi lumayan lah ini. Suaranya juga udah lumayan nendang kok. Nah, jadi harga 1,8 juta kalian dapat apa namanya, dapat bonus yang segini banyaknya. Tuh, 3. Brand mana lagi coba yang bisa ngelawan kayak gini. Jadi yang kedua itu sukanya banyak banget. Jadi bonusnya tuh udah mantap banget. Tapi inget ya, kalian dapat ini charger sama screen protector minimal harus 10.000 pembeli pertama ya. Kalian bakal dapat ini, dan kalian dapat earbuds ini kalau kalian flash sale di 600 pembeli pertama pasti dapat antara power bank, earbuds atau smartwatch. Kalau gue dapet yang earbud ini, open earbuds. Oke, jadi bonusnya ada banyak banget.
Terus yang ketiga nih, kelebihannya nih, sukanya nih. Ini gue suka banget sama desainnya asli. Balik lagi, harga 1,8 juta kalian punya dapetin desain yang ya udah eye-catching banget dah pokoknya. Lekukannya ini loh, di bagian depannya ini loh, lekukan desainnya ini loh. Yang bikin bikin daya tariknya tuh makin menarik. Balik lagi harga 1,8 juta. Lekukan 3D curve-nya kayak gini. Kebetulan yang gue pilih ini warna cyan ya, tapi kalau warna yang biru dongker, biru gelap itu mungkin lebih mantap lagi kali. Selera sih itu. Terus boba bagian belakangnya yang menurut gue nih gue suka sih. Suka gue boba bagian belakang terlihat tegesin gitu. Wih, handphone bagian belakang iPhone banget, bagian depan Samsung banget nih. Jadi perpaduan yang menarik gitu antara iPhone dan Samsung. Cakep. Asli ini desainnya gue suka. 1,8 juta kalian dapetin desain kayak gini. Ya udah, balik lagi menang banyak. Terus yang keempat, ini nih, fiturnya 1,8 juta layaknya dapat fitur setara flagship. Gila banget. Gue sebutin nih. Pertama fiturnya tuh ada fitur namanya Dynamic Bar. Dynamic Bar tuh yang kayak gini. Tuh, kelihatan kan pada saat lock screen. Nah, Dynamic Bar itu kayak yang dipakai handphone zaman sekarang. Kayaknya udah harus wajib ya. Jadi kayak kita bisa memunculkan notifikasi, jadi kayak kamera depannya melebar, kayak uget-uget gitu, kayak handphone yang pertama kali dirilis itu di seri Apple itu, kayak gitu Dynamic Bar. Jadi keren gitu menurut gua, dapat fitur-fitur kayak gini. Tapi kalian ada fitur ini setelah kalian update ya, dan sekarang juga harusnya udah ada update-annya, karena gue juga udah update dan gue udah pakai nih, gue udah gunakan fitur Dynamic Bar ini. Belum lagi harga 1,8 juta ini udah ada NFC. Nah, ini gue unjukin NFC ke kalian. Mana nih? Nih. NFC bagian sini tuh. NFC udah gue onin. Dan ini udah bisa kalian gunakan untuk sekedar cek saldo e-tol atau ngisi e-tol juga bisa. Aduh, mantap banget, 1,8 juta balik lagi dapat NFC lagi. Gila banget. Terus fitur killer. Yang brand lain belum berani dan mungkin nggak akan berani kali. Ini nih, fingerprint in display, ya nggak? Nih, gue tunjukin lagi nih, fingerprint in display. Nah, ya nggak? Lagi. Iya, harga 1,8 juta, layar curve melengkung, dapat fingerprint in display. Brand mana lagi coba yang berani? Kayak Itel gini. Aduh, udah nggak ada obat dah Itel S23 Plus ini. Intinya, aduh, fitur-fiturnya ini udah keren banget dan menarik banget. Mantap. Terus yang kelima ini, dia ini main game itu tergolong udah mantep loh. Buat kelas harganya loh. Minim panas yang berlebihan juga. Gue nggak tahu kenapa. Ini kan chipsetnya Uni SoC Tiger atau T616 nih. Tapi untuk main game itu ya walaupun tetap kita harus ikutin sesuai grafik bawaan dari chipsetnya, tapi itu ini tergolong stabil dan minim panas juga di HP ini. Ya nggak terlalu panas banget lah. Gua udah tes uji gamingnya, videonya udah gue tayangin, kalian bisa cek aja di channel gua. Itu gua jelasin lengkap main game di Itel S23 Plus ini. Dan menurut gua performanya stabil. Ya nggak ngebut-ngebut banget, tapi stabil. Intinya stabilnya itu yang bikin handphone ini masih berjalan smooth dan mulus gitu, dan minim panas juga, minim throttling gitu. Wah, intinya mantep dah. 1,8 juta dapat desain dan main game stabil sih udah mantep banget sih ini. Oke. Terus yang terakhir nih, mantep nih. Ini handphone ini tuh kameranya masih tergolong cakep ya buat kelas harganya dibanding kompetitor lainnya, brand lainnya di kelas harga yang sama. Oke, di kelas harga 2 jutaan lah. Menurut gua Itel S23 Plus ini masih tergolong punya kualitas foto yang bisa diupload ke sosmed itu yang bisa bisa mantep gitu. Karena menurut gua hasil fotonya itu udah lumayan rapi gitu. Dan saturasinya juga bisa ngegonjreng gitu. Jadi tone warnanya tuh juga cerah gitu. Mantep. Intinya hasil foto dari Itel S23 ini ya udah bisa amazing lah, bisa kalian upload dan hasilnya juga ya udah terbaik lah di kelas harganya dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, dari tadi kan gue udah bahas kurang lebih ada 6 ya, 6 dari kelebihan sukanya dari Itel S23 Plus ini. Dan gue menemukan ada 4 juga yang menurut gue kekurangannya atau dukanya nih dari Itel S23 Plus ini. Tapi menurut gue dukanya ini atau
kelemahannya ini yang ya balik lagi ya nggak bisa nuntut lah dengan harga 1,8 juta ini, ya nggak. Yang pertama itu ada layarnya itu kurang responsif sih menurut gua, dan refresh rate-nya masih 60 Hz. Kurang responsifnya apa? Ya mungkin karena layarnya masih 60 Hz ya, jadi gua ngerasa ketika gua main game itu ya masih agak kurang responsif, agak kurang satset gitu layarnya. Karena kan gua udah biasa megang layar yang bisa, gue biasa megang yang 120 Hz, bahkan gue pernah megang yang 144 Hz. Tapi yang masih 60 Hz ini layarnya tuh keresponsifannya tuh agak kurang gitu. Jadi ya buat main game ya kalian harus hati-hati banget. Kalau kalian udah pro player sih ya aman-aman aja mungkin ya. Tapi ketika kalian adu tembak sama musuh ya handphone yang 120 Hz mungkin bisa tembak duluan gitu dibanding 60 Hz. Mungkin itu yang menurut gue agak kekurangannya sedikit gitu di Itel S23 Plus ini dari layarnya. Walaupun udah melengkung dan AMOLED, tapi refresh rate yang masih 60 Hz itu masih agak kurang lah. Ya balik lagi sih sebenarnya, di kelas harganya ya udah menang banyak juga, tapi ya masih 60 Hz juga. Jadi kekurangan yang menurut gua masih adil lah ya. Oke. Terus kekurangan yang kedua nih, menurut gua update softwarenya dari Itel atau produk-produk dari Transsion Holding itu menurut gua masih agak dikesampingkan lah ya. Menurut gua masih agak dikesampingkan. Nah terakhir ketika gua pegang Itel S23 Plus ini baru update tuh baru sekali aja, yaitu updatean mengenai dynamic bar ya, yang fitur uget-uget. Nah sekarang nih posisinya sistem Anda sudah diupdate versi 13. Update keamanan Android-nya masih 5 Agustus tuh. Ini udah bulan Oktober. Pemeriksaan update terakhir tanggal 15 Oktober. Nah, ini udah bulan Oktober. 5 Agustus tapi patch keamanannya. Nah, di sini Itel S23 Plus ini untuk update softwarenya menurut gua masih masih agak sedikit kurang cepat gitu. Padahal cuma tingkat patch keamanan aja tapi masih di bulan Agustus. Udah lewat 2 bulan, Agustus, September, Oktober sekarang. Nah, ini yang jadi salah satu minimnya handphone Transsion Holding itu update softwarenya agak dianaktirikan gitu. Ya, semoga aja Itel bisa memperbaiki lah, minimal kayak update keamanan ini ya harus diupdate sebulan sekali lah. Ya, oke. Ketiga, dari kedukaannya nih. Yang nggak enaknya, itu dia masih single speaker cuy. Nih, masih single speaker aja di bagian bawah. Tapi suaranya ya udah lumayan lah, lumayan nendang lah. Di bagian atas nih nggak ada suaranya, nggak ada speakernya. Tuh, dia masih satu speaker aja. Nah, tapi ada tapinya nih. Ya balik lagi di harganya yang cuma di 1,8 juta, kalian udah bisa dapetin handphone kayak begini yang masih single speaker. Ya menurut gue hal kewajaran sih. Tapi ada juga sebagian orang yang menyesalkan, ya kenapa sih masih single speaker zaman sekarang gitu, dimana-mana handphone udah dual speaker, kenapa masih single speaker? Ya tapi biar bagaimanapun juga balik lagi ke harganya sih. Oke. Dan yang terakhir, ini ngecasnya nggak ngebut-ngebut amat sih si Itel S23 Plus ini, cuma 18 watt. Dan kalau kalian belinya nggak pas flash sale atau bukan 10.000 pembeli pertama, itu nggak akan dapat yang namanya charger yang udah gue bilang tadi di awal video. Kalian mau dapat charger minimal kalian jadi pembeli 10.000 unit pertama baru dapat charger nih. Kalau kalian bukan pembeli pada saat flash sale atau 10.000 pembeli pertama, kalian nggak bakal dapat ini. Dan di paket pembeliannya itu cuman ada kabelnya aja gitu. Jadi agak sedikit disayangkan sih. Ya kenapa gitu nggak sekalian dibarengin aja gitu, si chargernya ini dimasukin aja gitu di kotak paket pembeliannya. Ya jadi kayak berasa bener desainnya belakangnya Apple, depannya Samsung. Yang brand mereka berdua itu udah nggak pakai lagi namanya charger. Dan Itel juga ikut-ikutan di kelas harga 1,8 juta. Dia ngadainnya flash sale 10.000 pembeli pertama pasti dapat charger sama tempered glass. Tapi kalau kalian bukan 10.000 pembeli pertama ya wassalam. Nggak dapat, cuma dapat kabel aja gitu. Dan daya ngecasnya ini cuma 18 watt, jadi nggak ngebut-ngebut amat. Ya paling nggak bisa 2 jam lah ngecas, dari habis banget sampai 100% gitu. Jadi ya menurut gua balik lagi di harga 1,8 juta ya masih wajar lah ya kalau nggak dikasih charger juga. Daripada harga 10 juta nggak dapat charger, nyesek nggak tuh? Ya udah, mungkin itu aja yang gue bisa sharing ke kalian nih, suka dan duka, asik.
kelebihan dan kekurangan dari Itel S23 Plus ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian mau lihat video-video tentang Itel S23 Plus ini, ya udah kalian lihat aja di channel gua. Itu banyak udah gue bahas tentang unboxing, gaming, kamera, semuanya udah gue bahas. Fitur-fitur, tips, dan triks itu semua udah gue bahas. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.